Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Belakangan ini lagi rame nih tagar atau hashtag Legacy Not Piracy. Ini banyak banget yang nanya, "Bang, itu apaan sih? Ada apa sih Bang sebenarnya?" Jujur aja ya, kami pun nggak tahu ada apa sebenarnya. Nah, hashtag ini tuh pertama kali muncul dibikin sama Alfreanda Dewangga dari PSIS. Kemudian diikuti oleh beberapa pesepak bola lainnya. Jadi kami belum tahu nih apa sih sebenarnya dibalik hashtag Legacy Not Piracy ini. Dalam kamus, Legacy Not Piracy itu artinya warisan bukan bajakan. Kalau kata-kata legacy sih kami mungkin ngerti ya maksudnya. Legacy itu mungkin maksudnya kalau kita jabarkan ya itu seperti menanam benih, atau mungkin dahulu, atau mungkin warisan leluhur, atau istilahnya mungkin zaman sekarang itu lebih terkenal dengan nama local pride kali ya. Ini bisa diartikan mungkin saja ada gejolak di tubuh sepak bola Indonesia, apalagi usai ada isu atau rencana pemakaian 8 pemain asing yang mungkin saja, catat ya, mungkin saja dianggap akan membunuh talenta lokal. Kita ingat ya, musim lalu di musim 2023-24 sebelum dimulai pun sudah ada yang seperti ini ya. Sebelum Liga 1 itu disahkan pakai 6 pemain asing, isu seperti ini pun sempat muncul, di mana ada sekelompok pemain lokal kita rame-rame menolak regulasi 6 pemain asing. Jadi ya mungkin saja ini tuh ada kaitannya dengan hal itu juga, tapi ini kan cuma asumsi kami aja loh ya, karena kan yang tahu itu cuma Dewangga apa maksud dari Legacy Not Piracy ini. Terus apa nggak ada hubungannya dengan timnas Bang? Ya mungkin saja ada. Seperti yang pernah kami bilang soal regulasi 8 pemain asing ini ya. Jika regulasi ini disahkan, otomatis timnas kemungkinan akan diisi oleh full pemain diaspora atau keturunan. Sebab dengan banyaknya pemain asing di Liga 1, apalagi Liga 2 kabarnya akan pakai 3 pemain asing, kemungkinan akan sangat sulit buat timnas mencari talenta lokal murni. Jadi ya ini mungkin saja ya ada hubungannya dengan dua hal tadi. Di Liga mereka akan dibajak oleh orang-orang asing atau pemain asing. Di timnas pun mereka akan dibajak oleh diaspora. Tapi ya kan kita nggak tahu yang sebenarnya apa. Yang tahu itu kan cuma Alfreanda Dewangga ya. Kita tunggu aja ya konfirmasi atau klarifikasi dari Alfreanda Dewangga. Lanjut ya, kami dulu pernah bilang kalau Suwon FC ini cuma mengambil Pratama Arhan ini sebagai alat marketing aja buat naikin popularitas dan follower. Soal dimainkan atau tidak, itu mah nggak jaminan. Ya ini kejadian ya. Menunggu beberapa pekan nggak dimainkan, akhirnya dimainkan juga. Tapi giliran dimainkan di menit ke-71, langsung dapat kartu merah. Tapi uniknya di sini terlihat jelas ya, rekan satu tim Pratama Arhan justru seolah ingin cepat mengusir Arhan ini dari lapangan. Gak ada satupun yang protes loh Arhan dapat kartu merah. Inilah realitas sepak bola kita, realita negara kita. Indonesia itu nggak boleh harus lebih tinggi dibanding negara lain. Di seluruh penjuru dunia, Indonesia itu cuma dipandang ladang bisnis. Sebab Indonesia itu nomor 1 di dunia soal fansnya atau pendukungnya yang fanatik. Dengan nomor 2 soal pengguna gadget, ya wajar jika seluruh dunia cuma ambil keuntungan di Indonesia. Ya kita ambil contoh aja zaman dahulu, zaman penjajahan. Ada Inggris, Belanda, Jepang, Portugis, Jerman, Spanyol, ini semua menjajah Indonesia. Karena apa? Karena kekayaan dari negeri Indonesia. Sekarang mereka ambil pemain Indonesia, ya tujuannya sama, demi mengambil keuntungannya aja. Sama seperti FIFA juga ya, selalu menunjuk event-event di Indonesia demi apa? Demi keuntungan, karena ya Indonesia ini fansnya paling tinggi loh ya. Nah sama seperti AFC, AFF pun demikian.
menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah sebuah ajang karena mereka mendapatkan keuntungan dari animo supporter Indonesia. Begitu juga dengan pemain. Dengan klub itu mendapat atau mendatangkan pemain dari Indonesia, otomatis ya atensi masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia ke klub itu pun akan tinggi. Ini menguntungkan bagi klub tersebut. Ya inilah yang terjadi sama Pratama Arhan. Karena kan faktanya seperti ini nih, seorang pelatih di klub luar nih pasti bilang gini nih, gak usah ngambil pemain Indonesia lah, kurang bagus. Ketika bos klubnya bilang, enak aja lu, emang gaji lu gak mau naik, gak mau dibayar gitu. Nah kalau kita ambil pemain Indonesia, pasti kita akan terkenal dan kaya, gaji lu bisa aman. Nah itulah yang dipikirkan bos-bos dari klub-klub luar negeri itu. Makanya kami di sini setuju dengan kata-kata Erick Thohir yang bilang jika kita tidak mau dipandang sebelah mata dan kita nggak mau dipandang atau dicap sebagai lumbung tambang emasnya mereka, ya kita buktikan kita harus ada di ranking 100 dunia biar mereka tuh lihat kalau kita memang mempunyai kemampuan. Jangan cuma dimanfaatkan untuk sebagai barang komersil saja. Makanya ya, ayolah kita buktikan Garuda, kita bisa bungkam mulut nyinyir orang-orang busuk, termasuk dari dalam Indonesia itu sendiri. Persib hampir pasti juara Liga 1 musim ini. Andai di leg kedua nanti mampu paling tidak menahan imbang Madura United ya, ataupun kalah tapi tidak lebih dari 3 gol. Ini masih banyak yang nggak ngerti nih. Sebab mendengar ucapan dari komentator di TV katanya nggak dihitung selisih gol atau apa. Katanya akan dibikin 0-0 lagi di Madura. Enggak gitu. Gini loh, kami jelasin bagi yang belum paham ya. Persib itu akan tetap juara kalau misalnya ya hasil imbang nanti di Madura atau kalah 1-0 atau kalah 2-0 atau kalah 2-1 atau kalah 3-1, itu pun tetap Persib juaranya. Sebab kalaupun Persib kalah 1-0, 2-0, 2-1 atas 3-1, ya itu sama aja agregatnya kan lebih unggul Persib, makanya Persib akan tetap juara. Ya wajar lah kalau masih banyak yang belum paham soal sepak bola, apalagi soal agregat-agregat seperti itu, atau mungkin nggak dihitung gol tandang ya. Gol tandang nggak dihitung itu bukan berarti gol yang kemarin nggak dihitung, bukan. Tapi ketika tim lawan mencetak gol di kandang lawan itu nggak dihitung sebagai unggul ya. Tapi emang ya skornya segitu ya, leg kedua segitu skornya gitu loh maksudnya, ngerti kan? Nah, jika musim ini Persib juara, ini artinya Persib kembali raih juara bukan di kandang, tapi di kandang orang. Bukan di Bandung, tapi di luar Bandung. Nah, sekarang kita akan bahas nih, di mana aja sih Persib pernah juara? Nah, sebagai catatan ya, sejak era Liga Indonesia di tahun 1931, Persib itu udah 7 kali juara loh ya. Tapi dari 7 kali juara ini tuh apa ada ya yang pernah di Bandung ya? Kita akan cek sama-sama. Yang pertama, Persib juara di tahun 1937. Saat itu final digelar di Stadion Sriwedari Solo dengan Persib mengalahkan Persis Solo 2-1. Yang kedua, Persib juara di tahun 1961. Saat itu final digelar di Stadion Diponegoro, Semarang. Waktu itu Persib mengalahkan Persija dengan skor 3-0. Yang ketiga, Persib juara di tahun 1986. Saat itu final digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ya, dengan mengalahkan Perseman Manokwari dengan skor 1-0. Yang keempat, Persib juara di tahun 1990. Saat itu final digelar di Stadion GBK Jakarta dengan mengalahkan Persebaya 2-0. Yang kelima, Persib juara di tahun 1993-94. Saat itu final digelar di GBK Jakarta dengan mengalahkan PSM 2-0. Yang keenam, Persib juara di tahun 1994-95. Saat itu final pun digelar di GBK Jakarta dengan mengalahkan Petrokimia dengan skor 2-1. Yang ketujuh terjadi di tahun 2014 silam. Saat itu final digelar di Stadion Jakabaring Palembang, di mana Persib mengalahkan Persipura dengan adu penalti.
Apa artinya selama 7 kali Persib juara dari tahun 1937 hingga 2014 kemarin, Persib belum sekalipun rayakan juara di Bandung, selalu di markas lawan. Lalu apakah musim ini akan terulang? Sebab leg kedua kan akan digelar di Madura. Dan jika Persib juara, ini artinya kembali ya, Persib juara itu bukan di Bandung, tapi di tempat lain. Dan semua yang juara Persib raih itu diraih di luar Bandung. Nah, gimana menurut kalian? Ini kebetulan atau cuma cocokologi? Ingat ya, yang kami bahas itu liga lo ya, juara liga, bukan Piala Presiden ataupun juara kejuaraan yang lain lo ya. Paham ya? Dari Madura United, usai laga caretaker Madura United Rahmat Basuki memberikan komentarnya. Menurut Rahmat, kekalahan timnya ini bukan lantaran banyaknya supporter yang datang di SJH yang hampir 40 ribuan. Sebab kalau soal supporter, menurut Rahmat, pemain Madura ini nggak terpengaruh. Justru pemain Madura senang dengan banyaknya boboto. Sebab ini sama aja mereka didukung sama fansnya sendiri. Menurut Rahmat, yang membuat timnya kalah itu adalah kejeniusan Boyan Hodak. Hodak ini tahu betul ya seperti apa mengatur ritme, membiarkan Madura United menguasai bola, tapi itu cuma perangkap. Dan Rahmat mengakui akhirnya dirinya sadar dan belajar banyak dari Hodak. Jika dalam sepak bola itu penguasaan bola belum tentu jaminan akan menang. Sebab menurut Rahmat, efektivitas yang utama di sepak bola. Ini pernyataan dari Rahmat ya. Sepak bola yang sangat efektif dan tadi dalam mengantisipasi. Jadi ya kami harus mengakui bahwa malam ini memang Persib bermain dengan sangat baik. Nah, dengan kenyataan seperti ini, apakah Madura United akan tetap melepas Jaja dan Rivera? Sebab terlihat jelas ya, hilangnya Jaja ini jadi masalah tersendiri loh di Madura United. Kami pikir jika Jaja dilepas musim depan, dan otomatis Madura harus mencari opsi pengganti yang sepadan seperti Jaja. Dari Persija Jakarta, Persija kabarnya akan menarik para pemainnya yang dipinjamkan ke klub lain. Hal ini demi mengantisipasi sulitnya Persija keluar dari sanksi registration ban. Nah, kita akan intip ada siapa aja sih pemain Persija yang dipinjemin? Ada Witan Sulaiman ke Bayangkara FC, ada Alfrianto Niko ke PSM Jogja, Frankie Misa ke Persikabo, Ahmad Syarif dan Ginanjar Wahyu ke Arema, dan Amar Fadilah ke Deltras dan Fafa Seva ke PSPS. Langkah ini diambil sebagai ancang-ancang kalau Persija ini nggak bisa keluar dari sanksi FIFA. Lagi mana sih? Udah 6 bulan loh nih sanksi. Itu manajemen Persija ngapain aja 6 bulan? Emang segede apa sih itu sanksinya? Segede apa sih utangnya? Kalau masalah transfer, emang transfer siapa sih yang bikin jadi masalah seperti ini? Kan gitu. Nggak mungkin kan cuma masalah transfer Rio Matsumura dari BG Patum doang. Kalau soal Rio Matsumura, bukannya Persija itu ngedatangin Rio ini secara bebas transfer? Kan nggak masuk akal kalau cuma masalah Rio Matsumura. Pasti ada masalah lain nih. Masalah Rio kan itu cuma harganya 6 miliar rupiah doang loh. Masa sampai segitunya, sampai sanksi unlimited, kan nggak masuk akal loh ini. Makanya menurut kami ya, tetap ini masalah itu ada di Simic loh ya. Karena kan Simic ini yang pertama kali melaporkan Persija ke FIFA. Dan mungkin juga pelatih kali ya, seperti Angelo Alessio juga yang kecewa dipecat sama Persija juga bisa jadi ya. Tapi ya entahlah. Sebagai catatan aja ya, utang Persija ke Simic itu sekarang ini udah sampai ke 21 miliar loh ya.